syukur, puji Tuhan aja sudah menetes air mata kita. Gitu. Nah, karena apa? Karena keimanan kita yang rindu akan sentuhan Bapa, dan karena keimanan kita yang merasakan hangatnya sentuhan Bapa. Gitu loh. Jadi ya itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Jangan melihat agama, tapi lihatlah siapa yang disodorkan Allah. Karena seekor kucing pun bisa aja itu disodorkan Allah. Iya kan? Nah, karena manusia yang sebenarnya atau manusia yang beriman adalah manusia yang menghargai seluruh ciptaan Allah. Baik tanaman, tumbuhan, karena kita pun tidak akan hidup tanpa mereka. Jadi janganlah kita sombong iman, janganlah kita arogan dalam kehidupan, tapi tetap rendah hati, tetap beriman dengan kehangatan dan juga cinta. Demikian Bang. Haleluya, puji Gusti. Haleluya. Silakan Bang, lanjut. Demikian kesaksian saya. Puji Tuhan, terima kasih dari beberapa cerita dari kakak kita, ya, bapak kita. Nah, Di guru baca Bu. saudara-saudara yang bergabung di sini, mohon untuk disiplin ya. Mohon untuk disiplin. Jadi kalau ada yang sementara bicara, saya sudah sempat komen di bawah. Kalau yang masih ada sempat bicara, jangan bicara. Nanti ada bagiannya. Jadi Pak Simon. Jadi Bu Rumah Kaleo ini mohon untuk disiplin ya. Oke. Jadi dari kesaksian Bapak kita, Pak Roni, ini menjadi satu pembelajaran juga buat saya, dan saya sudah terapkan sebelum-sebelumnya juga apa yang disampaikan oleh Pak Roni Salmon, Pak Roni 47 ya. Pak Roni 47 ini sudah sampaikan kesaksiannya, dan ada yang saya ambil di situ beberapa ya. Ada yang saya ambil dan saya sudah terapkan di dalam pelayanan saya di sini. Pelayanan perintisan di sini sudah ada sekitar berjalan 3 tahun ya. Dan memang sama seperti yang dijelaskan. Gereja adalah bengkel yang datang dari berbagai macam penjuru orang-orang, dan sebagai seorang pemimpin tentu harus sama ratakan pelayanan itu, jangan hanya berpatok kepada satu individu saja ya, jangan hanya berpatok kepada satu pribadi saja ya. Jadi pelayanan seorang hamba Tuhan itu harus sama rata, baik susah maupun kaya, harus disamaratakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, bagi kita yang sudah bergabung di sini, seperti yang Pak Roni katakan, sekalipun pakaiannya compang-camping, mungkin tidak mandi datang di gereja, tapi karena mungkin ketulusan mereka untuk datang di ibadah, datang beribadah, ya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai pribadi yang telah mengenal ajaran Kristus Yesus, itu kita harus terapkan ya. Yesus melayani orang-orang yang kerasukan setan pada waktu itu, ada di dalam Alkitab ya. Cerita di dalam Alkitab bagaimana Yesus melihat orang itu kerasukan setan dan disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Nyam 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 nyam. Untuk Bu Rumah Kaleo, mohon untuk tidak bersuara ya. Jadi kalau masih mau ikut room kesaksian hidup ini, silakan ya. Room ini dibuka bukan untuk mencari keuntungan ya, bukan mencari keuntungan, tetapi kita sama-sama belajar tentang bagaimana untuk belajar tentang kesaksian ini, kesaksian tentang kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap orang ya. Jadi kita boleh simak baik-baik agar supaya menjadi berkat ya. Kalau kita cuma dengar sepanggal-sepanggal, nanti jadinya batu sandungan, bukan jadi berkat. Jadi kita harus dengar dari awal sampai akhir ceritanya agar supaya kita mengerti. Jadi seperti itu, saya sudah terapkan. Terima kasih Pak Roni, dan sudah mengingatkan lagi kepada saya agar supaya saya bisa berlaku sebagai hamba Tuhan seperti itu, bisa menghargai semua orang. Dan tentu kita juga harus menjadi pendengar yang baik. Kita juga harus menjadi pendengar yang baik. Kenapa saya melatih diri saya untuk menjadi pendengar yang baik kepada Bapak Ibu Saudara di setiap pertemuan-pertemuan kesaksian yang sudah berkali-kali dilakukan ya.
Jadi sudah berkali-kali. Jadi live kali ini bukan baru ini kali, tetapi sudah berkali-kali dilakukan. Dan banyak anak-anak Tuhan yang mengsaksikan tentang kebaikan Tuhan. Dan satu lagi, Bapak Roni bilang, orang-orang siapa saja Tuhan bisa kirim untuk menolong kita. Dan saya sudah merasakan itu. Ya, bahkan orang yang tidak sama sekali dikenal dan tidak ada koneksi sama sekali, ikatan saudara tidak ada sama sekali, tetapi puji Tuhan, Tuhan kirim untuk menopang, membantu, menolong, dan memperhatikan kehidupan saya. Walaupun hanya mungkin lewat nasihat-nasihat dan juga ada yang memberikan lewat materi, puji Tuhan, saya bersyukur. Dan saya mengingat itu dan tidak melupakan apa yang diberikan itu. Dan selanjutnya, di tempat pelayanan kami sudah terapkan sama seperti Pak Roni bilang, apakah gereja memberi makan? Kalau di sini, ya Pak Roni, karena mungkin baru sekali mulai perintisan, kami di sini ketika ada ibadah kami memberikan makan, ya, memberikan makan ke keluar ibadah, kita memberikan makan dan kita memperhatikan jemaat-jemaat yang tidak ada kendaraan. Kalau tidak ada kendaraan, peran sebagai seorang hamba Tuhan jemput jemaat-jemaat itu, ya, dijemput, ya, jemput pakai motor. Puji Tuhan di jalan di Manado sudah aspal, jadi tidak lagi becek-becek sama seperti di pedalaman. Saya berpikir kalau saya di pedalaman pasti becek-becek, tetap harus seperti itu. Jemput jemaat-jemaat Tuhan yang mau rindu datang ibadah. Kita harus telepon, kita harus komunikasi dengan jemaat dan jemput untuk datang ibadah. Bahkan kalau mereka mungkin tidak ada persembahan, tidak dipaksakan. Kalau jemaat mau memberi, silakan beri. Kalau tidak, jangan dipaksakan. Yang intinya sama seperti kitab Roma bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya tidak memaksakan. Kalau Bapak Ibu Saudara beri, ya it's okay. Baik, luar biasa. Saya tidak memaksakan Bapak Ibu harus memberi yang banyak-banyak ya, beri. Saya tidak paksa-paksa seperti itu. Saya berkata kepada jemaat, kalau ada silakan beri, kalau tidak jangan, ya. Jangan sampai sudah memberi tidak dengan hati yang ikhlas, ya. Saya mau beri tapi dengan hati yang tidak ikhlas, sia-sia. Nanti jadinya seperti Kain yang panas hatinya, ya, yang panas hatinya. Jadi ada persembahan yang dipersembahkan oleh Tuhan ini ceritanya dari Kain dan Habel. Ya, saya ambil. Persembahan Habel diterima dan persembahan Kain tidak diterima. Karena apa? Hatinya, dari hatinya. Tuhan tahu hati kita. Ya. Jadi kalau kita memberikan persembahan, ayo kita berikan dari hati. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Karena kita Roma bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Seperti itu. Jadi kalau mau bicara cari keuntungan, kita tidak mencari keuntungan dalam pelayanan. Ayo datang. Begitu pula teman-teman yang belum percaya, ya. Saya tidak memaksakan teman-teman harus langsung percaya. Bisa pelajari dulu agama kita, ya. Bisa pelajari dulu Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus itu baik. Lewat dari kesaksian-kesaksian Bapak Ibu Saudara, Pak Roni juga sudah membagikan kesaksian. Ini adalah bukti bahwa kebaikan Tuhan Yesus itu Pak Roni sudah rasakan di dalam kehidupannya. Walaupun memang berat, susah untuk dimengerti secara logika. Tetapi Pak Roni bisa jalankan step by step. Perjalanan kehidupan, ujian pasti Pak Roni sudah lewati banyak sekali daripada saya. Ya, daripada saya. Pak Roni lebih banyak. Tetapi saya percaya bahwa lewat dari kesaksian-kesaksian tadi yang Pak Roni sudah bagikan, banyak orang yang terberkati dengan kesaksiannya. Ya, saya juga terberkati dan semua teman-teman yang mendengar di sini ada 195 orang yang mendengar kesaksian Pak Roni. Pasti semua orang ada cerita yang sama, cerita yang seru yang akan dibagikan di live ini. Jadi live ini bukan hanya sekedar menjadi batu sandungan saja, ya. Live ini bukan hanya menjadi kesia-siaan saja, ya, kesia-siaan semata, ya. Tetapi live ini akan menjadi berkat, baik bagi saya, bahkan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah terlibat, bahkan yang menjadi penonton di hari ini, ya, baik yang sudah terlibat ataupun yang menjadi penonton hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesaksian Pak Roni ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bagaimana kita harus terus untuk merendahkan diri. Jangan memegahkan diri. Membanggakan diri, sombong, itu tidak diajarkan.
oleh Tuhan Yesus. Tetapi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, di mana kita datang merendahkan diri serendah-rendahnya, rendah hati, sabar, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kebaikan, dan kesabaran. Itu di dalam kehidupan kita. Ya, jangan kita mempergunakan kesombongan kita. Karena saya ini kaya, karena ini saya bergelar MTH, dokter, profesor, karena mungkin kita bergelar profesor atau S2, S3, S4, saya tidak tahu ya Bapak Ibu Saudara. Terus kita menyombongkan diri, menganggap diri orang lain lebih rendah ya daripada kita. Ya, sebenarnya kita harus belajar sama seperti ilmu padi yang saya sudah baca-baca. Ya, yang saya pernah dengar juga, ilmu padi itu ketika padi semakin tinggi, semakin merunduk Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau semakin pintar, jangan semakin sombong, ya. Jangan semakin meninggikan diri, jangan semakin memegahkan diri, tetapi semakin merendahkan diri serendah-rendahnya, ya. Karena ajaran Yesus bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara, yaitu merendahkan diri serendah-rendahnya. Sekalipun dia dihina, difitnah, dicaci maki, dipukuli, bahkan disalibkan di atas kayu salib, dia mengorbankan hidup untuk kita. Bukan dia sekedar mati di atas kayu salib, tetapi dia membuktikan bahwa dia bangkit naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang sudah bergabung sini sudah 225 orang. Berikan tepuk tangan yang meriah. 29 orang. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang berpuasa, yang Muslim ya, selamat mengadakan ibadah puasa, selamat berpuasa, jangan sampai batal. Jadi saya menghargai agama kalian juga ya. Jadi mohon untuk menghargai agama kami, yaitu Kristen ya. Jadi jangan saling mempersalahkan, jangan saling menjatuhkan dan menjelekan. Karena ajaran itu saya percaya sudah diajarkan di agama saya, juga sudah diajarkan di agama Bapak Ibu Saudara. Jadi mohon dengan sangat agar supaya kalau ada yang bergabung di sini, jangan menuliskan komentar-komentar yang negatif. Karena komentar-komentar yang negatif itu tidak akan membangun, tetapi akan terjadi saling mempersalahkan, saling menjatuhkan satu dan yang lainnya. Sekali lagi, saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa room ini adalah room kesaksian hidup anak Tuhan. Jadi room kesaksian. Jadi kalau ada Bapak Ibu Saudara mungkin dari Muslim, mohon maaf ya, mohon maaf kalau untuk mau bertanya jawab, mau berkomentar ya, tidak akan direspon. Ya, tidak akan direspon. Jadi kalau ada yang mau berkomentar, mau bertanya jawab, tidak akan direspon. Karena kenapa? Karena grup ini bukan grup untuk atau room untuk berdebat ya. Jadi bisa cari, boleh join di TikTok lain atau live lain, yaitu live apologet, atau bisa bertanya, bisa bersharing di situ, bisa tanya jawab, bisa mempertahankan siapa yang benar, siapa yang salah. Saya juga ikuti seperti itu. Tetapi kalau ini yang saya buka bukan room untuk mempersalahkan satu dan yang lainnya. Ya. Selamat Jadi room siang, ini Abang. ya. Selamat siang. Abang. Ya. Jadi boleh bertanya, Bang? Ya. Satu aja. Satu, Bang. Satu. Salam Benar. kenal, Bos. Salam kenal. Jadi Saya salam kenal. kesaksian. Ya. Ya, oke. Naruto nanti antri dulu ya Naruto. Mbak satu aja, Bang. Oke. Satu ayat aja, Bang. Mau bertanya satu Kalau ayat. mau bertanya tidak Boleh ya? bisa mau bertanya di sana. Tidak. Jadi walaupun mau bertanya nanti di room apologet saja ya. Jadi Ini mohon maaf. ngapain lo? Kalau buka room nggak ada tanya jawab lo. Izin Ya, satu jadi aja, Bang. memang- Bang. Satu Ngapain aja, Bang. lo? seperti Satu, Bang. Satu ayat aja, Bang. Ya, izin ya. Jadi kalau mau Itu aja. bertanya Di Matius 12, Ya. Bang. Di Matius buang aja, 12 buang aja bang. ayat 15, Bang. Izin ya. Jangan kita Kalau potong dari mau room. Jelaskan, Bang. Itu kan Yesus Ya. hamba Tuhan, Bang. Oke, baik. Jadi kalau semisalnya ada yang mau bertanya jawab di sini, saya langsung yang lain.
Ya, Begitu ya. satu aja bang, satu ayat aja bang di Matius 12 ayat 15. Ada yang Perikopnya kan Yesus Ya hamba udah. Tuhan. Kawan-kawan udah dibilang sama host seperti itu, harap ya kita santun dalam berbuat, ramah dalam berbicara. Jadi hargai host, hargai roomnya. Kalau sudah dikatakan bahwa ini adalah kesaksian, Anda ingin bertanya, itu ada tempatnya, ada roomnya. Enggak, pertanyaan cuma satu kok, Baiklah. satu ayat itu kok. Anak-anak ya, terima kasih anak-anak. Silakan host, silakan Buka room, tapi kok nggak mau ditanya, heran gua. Nggak apa-apa. Kalau heran-heran aja terus. Ya. Satu ayat Oke, aja bang. saya mau jelaskan dulu. Jelaskan dulu ya. Saya jelaskan dulu. Saya mau memberikan jawaban. Kalau Bapak Ibu Saudara belum percaya Yesus dan belum terima Yesus, gimana saya mau jelaskan? Ya, gimana saya mau jelaskan? Kalau Bapak Ibu Saudara seperti agama lain, nanti Iya, akan Bang. terjadi Di situ kan perdebatan. ya, perikopnya kan Yesus hamba Tuhan bang, bukan Tuhan bang. Betul, Tapi udah jelas itu, gitu loh. Saya sudah jelaskan dari awal. Semoga Bapak Ibu Saudara mengerti. Ini room Kristen, room orang yang sudah percaya Yesus dan sudah menikmati kebaikan Yesus. Gimana saya mau Saya cuma tanya satu ayat di Matius 12. Nggak masuk Bang Host, nggak masuk Bang Host, nggak masuk Itu kan perikopnya. Silakan. Diturunkan Yesus aja Bang hamba Host. Tuhan bang. Kita mohon maaf. Loh. Turunkan aja Bang Host, kita mohon maaf. Tuhan memberkati, kiranya berkat yang berlimpah bagi kalian semua yang belum percaya, agar nanti disentuh oleh Roh Kudus. Amin. Ya, saya menghargai agama mereka loh. Makanya kalau berpuasa, puasanya jangan sampai batal. Kita saling menghargai. Nggak ada Saya boleh masalah, kesaksian, Bang. Ya silakan, silakan, Bang. Ya, terima kasih, Abang. Islam Jadi- Kristen Bang. Saya membaca di Bible Islam Kristen Bang. sesuai dengan kesaksiannya bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan manusia, sedangkan Maria melahirkan manusia. Nah, Yesus Islam yang Kristen, Bang dilahirkan. Zuma. Saya Abang Islam atau Kristen? saya pengikut anak Maria, Bang. Kristen Menyembah apa? kepada Islam, Bang. Elohim, sama seperti Yesus. Yesus juga Muslim, Bang. Beliau Ya, orang sudah. soleh. Bang Host gitu, silahkan Bang. diturunkan, saya udah tahu kok siapa beliau. Mana Kesaksiannya Kalau yang kamu datang mau kepada mengatakan bahwa Paulus Yesus itu bukan Muslim. manusia, katanya, Ya Bang. kan Bang Host? Nah, Yang datang ke Paulus bukan manusia, yang datang Siapa? kepada Jadi untuk teman-teman, saya hargai pendapat kalian. Pendapat kalian Kesaksian. berbeda, Pak. Iya, oke. Jangan Jadi, kesaksian, kamu polemikus. bukan manusia. Gak apa-apa. Bang. Kibas debu aja Bang Iya. Host, kibas debu. Gitu, Bang. Jadi kalau bukan manusia, lalu apa, Bang? Kalian sembah di gereja itu bukan manusia. Iya, Bang. Iya. Di sini room kesaksian, bukan Iya, room saya polemik. bersaksi Nggak, bahwa saya baca Bible. Iya, Di yang Bible kamu ada saksikan Bible, ya. itu, yang Yang kamu datang saksikan kepada itu di sini Paulus, adalah gitu. sebagai bentuk polemikus. Jadi kalau kita mau, Bang Host, Gimana mereka baca dong? Bible, mereka baca Anak Bible. Maria aja. manusia, yang kalian sembah bukan manusia, sama-sama namanya Yesus, gitu, Bang. kenapa? Kenapa kamu justru harus mau melakukan polemikus seperti itu? Karena kamu tidak sampai otakmu. Cuma Iya. kalau kamu mau berdebat cuma kamu mau berdebat cuma persyaratan Haleluya. Kita kesaksian aja loh banyak yang Kami. padat. Iya, Bang ya. karena bagi Kita kami kesaksian aja ketika loh banyak kamu yang mau panas, Bang. ketika kamu mau berdiskusi dengan kami artinya harus kamu membuka muka. Ya Bang Arlen, terima kasih Bang Arlen. Makanya terima kasih Moderator. Bang Arlen. Untuk perhatikan dulu ya moderator. Ya, terima kasih. Ya, jadi saudara-saudara, sebenarnya dari awal saya sudah menghargai agama kalian ya. Saya sudah jelaskan belum mulai live ini dan jauh sebelum dari minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa room ini bukan room untuk tanya jawab dan berdebat, mencari siapa yang salah siapa yang benar.
Semua kita pasti ada perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran, dan menyatukan perbedaan pendapat dan pikiran itu pasti akan berbeda. Tidak akan selesai-selesai. Satu hari room ini dibuka, tidak akan selesai-selesai. Lagi malas ngomong. Jangan di mereka berpikir. Jadi mereka tuh Iya. sistem Akrobat ya. sistem algoritma berpikirnya tuh bermasalah. Jadi makanya kalau misalnya kayak kemarin ada contoh Pak Pendeta Theophilus mungkin tidak mengakui sebagai JO tapi dia konsepnya mengarah ke JO. Bikin tabel yang lucu banget. Tabel yang berantakan. Ya, dia nggak ngerti bagaimana penyusunan dia tidak bisa membedakan arti nama sebutan dengan pribadi secara etimologi juga dia tidak diperhatikan gitu kan. Jadi mereka itu bukan orang-orang yang mau menjadi murid. Jadi mereka itu gagal memenuhi tugas dan panggilan sebagai seorang Kristen yang harus melaksanakan amanat agung menjadi murid. Mereka gagal di situ. Nah ini sebenarnya masalah menjadi murid ini bukan hanya dimiliki oleh JO ya, tapi ini PR kita bersama ya, kita semua maupun kita Tritunggal atau apa itu PR buat kita bersama, kita harus menjadi murid. Jadi kita sebagai anak-anak yang mengaku percaya kepada Tritunggal punya apa ya, tanggung jawab ya untuk memenuhi tugas dan panggilan kita untuk menjadi murid, untuk belajar supaya apa, kita tidak mudah tergoda atau diombang-ambingkan dengan berbagai angin pengajaran, dan itu bukti kita mencintai Tuhan gitu, mengasihi Tuhan yang memberikan kita akal budi, yang tubuh dan jiwa ini kita persembahkan untuk Dia. Makanya kita wajib untuk mengenal siapakah Allah yang sebenarnya, siapa Kristus yang sebenarnya gitu. Nah, saya melihatnya kita bercermin dari para penentang Tritunggal ini. Kita bercermin, kita lihat buahnya. Oh, kalau saya tidak memahami konteks Tritunggal, saya bisa menjadi seperti ini loh. Mengerikan sekali. Anak-anak cucu kita gimana gitu. Nanti anak saya kalau punya terpapar, pikirannya nanti jadi error gitu. Daya nalarnya menjadi menurun ya kan. Cara berpikirnya itu berantakan gitu. Contohnya ya secara psikologis ya, kalau kita ngikutin bagaimana cara JO belajar gitu ya. Dari cara belajar aja itu bisa melukai cara otak kita bekerja gitu. Bayangin ya kan, ayatnya sudah jelas gamblang. Di situ ada 3 subjek, ada penolong yang lain. Tetapi mereka tuh bisa membuat suatu narasi yang membuat 3 subjek itu menjadi 1 subjek gitu. Itu butuh hayalan tingkat tinggi untuk mencapai itu. Itu otaknya bisa berpikir gimana gitu loh. Padahal kita tuh dipermudah dengan konteks ayat, dipermudah dengan doktrin Tritunggal supaya kita bisa memudahkan kita untuk memahami maksud Allah bagaimana. Itu diobrak-abrik sama mereka. Mereka merusak cara berpikir kita gitu. Ya sorry ya, saya lebih ke masalah psikologis ya, nggak ke ayat ya. Kalau ke ayat ini banyak lah pakar-pakarnya. Itu yang harus kita waspadai ya. Dan itu aja sih. Nah kayak contohnya Destiny di bawah gitu kan, dia itu bukan hanya penyakitnya bukan hanya comot-comot ayat, tapi dia mengambil perkataan orang, dia cuplik beberapa kata, lalu dia olah, lalu dia keluarkan outputnya yang berbeda dari apa yang orang itu sampaikan, menimbulkan kesalahpahaman kepada untuk orang lain. Artinya mendekati fitnah, mendekati hoax gitu. Itu yang terjadi, yang saya temuin ketika saya berhadapan dengan orang-orang JO.
Mereka bukan hanya memelintir ayat, mereka tuh jago memelintir kata-kata orang. Itu karakternya, itu buahnya, hasil dari cara berpikir yang seperti itu. Udah kelihatan buahnya dari cara mereka berargumentasi gitu. Nah, kita sebagai orang Tritunggal, kita belajar untuk apa? Menjadi murid yang jujur, yang taat, yang tekun, mencari kebenaran, disiplin. Nah, itu kan kita dituntut. Ini ayat berbicara apa? Oh, kita harus menggunakan metode yang baik nih, misalnya hermeneutika. Itu kan kita dituntut untuk disiplin, untuk patuh dan taat. Orang yang disiplin, patuh dan taat itu buahnya seperti apa? Itu akan berimbas ke kehidupan kita juga. Nah, kita harus menularkannya itu kepada generasi kita gitu. Ya, kira-kira gitulah dari saya. Terima kasih, Pak. Ya, oke, terima kasih. Ya, memang saya juga ikuti seperti itu. Jadi makanya Pak Geo sering menyebut mereka itu jago akrobatik ya, karena loncat sana, loncat sini untuk mencari pembenaran diri ya atas apa yang mereka sampaikan. Ya, memang apa yang disampaikan oleh Bu Ros tadi ya, gaya mereka seperti itu, dan pertanyaan-pertanyaan mereka pertanyaan-pertanyaan menjebak. Jadi kalau memang kita tidak hati-hati itu sangat membahayakan iman kita. Oke, gimana Pak Ngopi Rohani mungkin bisa bernarasi? Ya, selamat pagi. Selamat pagi juga buat teman-teman ya. Saya tahun lalu sampai akhir tahun lalu, dari pertengahan tahun lalu itu sebenarnya pernah mencoba, dan memang ini udah dicoba ya. Saya waktu itu difasilitasi oleh Bang Suga, lalu Bang Timothy, dan waktu itu pernah ada rencana untuk naik ke roomnya Superboy. Tetapi ya itu, saya kok sebagai pengajar ya nggak dapet ya teman-teman. Kalau kita kan mengajar ada preview misalnya ya tentang materi ajar, lalu kita masuk ke bab pertama, atau misalnya dari pemahaman awal kita lanjut sampai contoh, kita lanjut sampai analogi mungkin ya, kita lanjut sama realita di lapangan begitu ya. Nah, kan gini, kita itu menyelesaikan materi ajar kita kan punya silabus. Silabus itu kan dibagi dua gitu ya, maksudnya di kurikulum. Nah, teman-teman, kalau saya ikuti penjelasan JO itu sebetulnya hanya habis waktu di depan, lalu ya nggak kemana-mana. Kalau teman-teman lihat mungkin ya, kalau teman-teman bisa lihat ya, kita mengajar, misalnya buka kamera, lalu bikin tuh, ada tabel, ada informasi penjelasan, ada eksposisi ayat, lalu apalagi hermeneutika yang digunakan, gitu kan, rapi kan. Bukannya saya memuja sekali prinsip akademis, enggak teman-teman, tetapi memang orang belajar itu seperti itu. Orang belajar itu butuh keteraturan, butuh kedisiplinan, butuh kepatuhan akademik. Kalau kita nggak masuk kelas, kita ketinggalan bahan kan gitu. Kalau kita nggak ngerjain tugas, kita kekurangan nilai. Kalau kita ya ujung-ujungnya bisa nggak lulus tuh. Nah, saya nggak paham lah. Kalau JO memang benar teman-teman, di mana jejaknya mereka itu? Kalau mereka itu udah jelas di anatema. Nah, Sabellius itu kan muncul di abad ketiga, ya kan, yang mengajarkan Yesus adalah Bapa itu sendiri di tahun 200 sampai 220 itu kan. Nah, sekarang kalau memangnya JO benar dan Yohanes benar, lah kenapa ada tokoh mereka yang mungkin mereka juga mungkin mereka sangkali lah kenapa ada peristiwa sejarah seperti itu dalam sejarah gereja. Ya, lalu nanti ya begini saja teman-teman, kalau
kalau misalkan ya organisasi tertentu di Indonesia itu memang sudah dinyatakan terlarang misalnya ya. Lalu kenapa kita masih menggali-gali, mengorek-ngorek ide pemikiran dari orang-orang yang dulunya itu memang adalah bapak-bapak yang mencikal bakali, yang melahirkan, yang membidani kelahiran Partai Komunis Indonesia misalnya, paham gak? Ya artinya kita kok nggak ngelihat sejarah gitu ya. Nah kalau memang Jehowanes benar, lalu kenapa Tritunggal yang berjuang sendiri untuk melawan Doketisme, Arianisme, yaitu Sabellianisme, Marcion di abad-abad sebelumnya, Gnostik di sebelumnya, ada Ebionit sebelumnya. Nah, artinya penting sekali. Saya berkeliling di berbagai kota di Pulau Jawa ini, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat khususnya dan Lampung gini. Teman-teman, akibat daripada dalam hal ini ya, teman-teman, gereja ya kekurangan aspek pengajaran tentang iman jemaat yang diyakini oleh jemaat, maka ini yang terjadi. Saya waktu itu bikin kuesioner, hampir 80% Setiap hari ada. Apanya? Setiap hari itu ada atau 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu. Nanti bosan Kristus nanti. Iya, untuk ada Bang Samuel ngomong begitu. Iya. Ya kalau mau minum tapi seperti Nuh, karena merayakan mendaratnya kapalnya. Gitu. Jadi anggur yang tertua, anggur yang pertama kali itu adanya di Armenia. Karena disinilah Nabi Nuh yang pertama kali menanam kebun anggur. Dan itu katanya sudah sampai diselidiki, memang ternyata buah anggur itu genetika buah anggur dari India itu yang dari sana itu yang tertua. Pagi. Semangat pagi saudaraku, Nabi ke-28-nya Kristen. Semuanya selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sehat-sehatkah? Pagi bro. Pagi juga. Terima kasih. Iya. Mana bang? Ini temanya bagus nih. Yesua artinya YHWH keselamatan. Keren kali bah. Ini anak Maria maksudnya bang ya? Oh, sayangnya yang datang kepada Paulus bukan anak Maria. Itu gimana itu? Yang datang ke Paulus siapa? Bukan anak manusia, bukan Maria. Bukan anak Maria maksudnya. Lalu mungkin yang dikatakan Yesus, waspadalah kepada planos yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mungkin saja itu abang. Mungkin, tapi kan setelah itu Tuhan memakai orang lain untuk mengkonfirmasi bahwa akulah yang datang kepada Paulus. Jadi karena Yesus mengatakan mereka menyesatkan banyak orang. Mereka itu jamak banyak orang bang. Menyesatkan banyak. Iya betul. Ya, menyesatkan banyak orang kan. Siap. Intinya yang datang ke Paulus bukan manusia. Berarti bukan yang mengajar ke tengah-tengah kaum Israel kan manusia. Begitu abang. Cuman begini, kan Paulus bertanya tuh, siapakah engkau, Tuhan? Lalu kata Tuhan, akulah Yesus. Jadi di situ pengakuan biasanya kan kalau ada orang nanya di mana Yesus ngaku dirinya Tuhan. Nah kita bilanglah nggak ada kan begitu. Nah tapi kalau Tuhan mengaku dirinya Yesus ada waktu datang ke Paulus. Nah waktu datang ke Paulus itu saksinya ada lebih dari beberapa orang. Separuh melihat tapi tidak mendengar, yang separuh mendengar tapi tidak melihat. Begitu juga informasinya, ada yang melihat tapi tidak mendengar, kebalik-balik kan gitu bang. Bukan, maksudnya separuh dari mereka tidak melihat tapi mendengar, yang separuh lagi mendengar tapi tidak melihat.
gitu. Jadi ada konfirmasi. Lalu ketika Tuhan menyuruh seorang datang kepada Paulus, dia ngomong kepada Tuhan, yang aku tahu Paulus itu benci Kristen, nanti takutnya dia ini juga gitu ya, dibunuh kan. Nah, tetapi tidak, aku telah memakai Paulus. Nah, aku tentukan. Nah, begitu. Nah, Iya, sekarang begini. Gimana? Sekarang kalau Paulus sesat, ya kan? Kalau misalnya Paulus sesat, saya mau tanya, yang menghilangkan nyawa Paulus menghukum mati siapa? Israel apa bukan Israel? Bukan Israel. Habis? Ya itu dia, bukan di situ poinnya Bang. Poinnya adalah Yesus yang datang kepada kaumnya itu kan manusia. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan, kan gitu. Bukan, salah. Lah Lukas itu 2 bunyinya nggak 11. begitu. Lukas 2 ayat 11, telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan. Nah, Kristus itu apa? Kristus itu artinya yang diurapi. Manusia atau Tuhan? Bait Elohim, menurut Ibrani 1 ayat 8 itu daging Tuhan. Iya, Nggak ada, Bang. manusia atau bukan? Bukan, dia Tuhan Bang. Makanya mati. Bentar. Kan gini, kecuali abang tuh diskusinya sama Tritunggal. Iya, kalau kami kan bukan Tritunggal. Nah jadi begini, kalau kamu tidak layak makan anggur perjamuan ini, maka kamu berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan, bukan manusia. Lalu ketika dikatakan dia menjadi mayat Tuhan, itu teksnya. Efesus 2 itu apa? Kematian Filipi Tuhan. 2. Coba Filipi dibaca. 2 nomor 6. Coba dibaca dulu. Theos mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia menjadi hamba. Jadi manusia dia. Dia mengambil rupa. Di situ kan terjemahannya menjadi sama seperti manusia, kan begitu? Iya, menjadi manusia. Sebentar. Dalam teks aslinya itu bukan menjadi sama, tetapi dari kata homo iomati. Dalam bahasa Yunani homo sama, i tidak. Nah, Ya, jadi tidak sama dengan Theos, betul. Maksudnya begini, tidak sama dengan manusia. Jadi kesimpulannya menurut Bang Samuel yang lahir di rahim Maria ini bukan manusia. Tuhan, Alkitab bukan manusia. Bukan Samuel. Tuh Alkitab yang ngomong, bukan saya. Iya, maksudnya yang keluar dari rahim manusia Maria ini bukan manusia. Bukan Tuhan. Saya harus kemana berobat ini supaya saya bisa? Loh, ya nggak tahu. Kan gini bro. Kan saya hanya mengatakan sebentar. Kan saya hanya mengatakan yang Alkitab katakan. Saya kalau diskusi sesuai dengan yang tertulis, kecuali kamu diskusi sama Tritunggal, baru dia ngarang-ngarang nggak jujur dan segala macam gitu loh. Tapi kan di mana-mana Yesus dikatakan 2 Yohanes 1:7 bukan di Yesus mana-mana datang di sebagai Alkitab. manusia. Enggak, daging itu. Yohanes 3 nomor 13 naik coba dibaca. sebagai manusia. Markus 16 14 62 duduk di surga di samping Tuhan juga sebagai manusia. Enggak, dia kan disebut dia kan manusia, disebut anak. Bang, yang disebut. Oke, sebentar. Jadi manusia di situ artinya literal. Manusia gitu. Iya, manusia daging. Berarti kalau dia di situ literal dibilang anak manusia, berarti dia disebut anak domba, berarti dia hewan domba dong. Oh, itu baru bukan. Itu baru Anda harus paham. Itu kesalahan, itu doktrin. Loh, nggak bisa. Itu kata Nandar. Nggak bisa dong, nggak bisa. Loh, Karena nggak bisa, kenapa? kan harus... Ketika Yesus disebut anak domba, faktanya dia manusia. Maka tepatnya memang dia anak manusia. Iya, Bang Zuma harus gini loh. Bang Zuma kalau harus saudara konsisten. Gini, Bang Samuel, kalau misalnya Anda mengatakan yang dilahirkan Maria itu adalah bukan manusia, berarti Paulus sudah berhasil dong mematikan akal sehat Anda, kan gitu. Oke, kan begini Bang Zuma ya. Teman saya nih, lalu datanglah kuutuslah roh kami menjadi manusia yang sempurna. Oke. Nah, sekarang dia teman saya tuh bilang, saya nggak bilang agamanya apa loh ya. Teman saya bilang, waktu dia manusia dia tetap malaikat nggak? Ya tetap malaikat. Gitu. Nah, manusia kan melihat Yesus nih manusia. Nah, tetapi kamu harus tahu dalam Kejadian 5 ayat 1, manusia dijadikan menurut rupa Elohim. Ya. Nah, jadi sebenarnya kan saya dulu yang ngajarin sama teman-teman. Tidak perlu di dalam Yohanes 1:14 mengatakan sang firman menjadi manusia. Di situ tertulis hologos sarx egeneto, nyata dalam daging.
bukan manusia. Itu cuma Alkitab TB1 yang menerjemahkan begitu. Alkitab Batak saya enggak. Gabe daging, bukan gabe jolma. Inggris juga begitu, Yunani begitu. Aramek juga begitu. Lantas kita mau kemana untuk mematikan akal ini kalau Maria tidak melahirkan manusia kan? Nggak perlu dimatiin akalnya, karena begini bro. Saya kemarin naik kapal di Amerika ya, yang dikatakan orang-orang Kristen, orang-orang Amerika yang Kristen itu pun juga nggak berakal, tapi mereka cari makannya di Amerika. Jadi akalnya nggak usah dihilangin, biar aja. Iya, biar aja, bro. Masalahnya kita berbicara mengenai agama, mohon maaf nih, orang-orang Kristen mematikan akal sesuai dengan apa yang menjadi misi Paulus kan? 2 Korintus 10 nomor 5. Kan pemikiran cerdas manusia dimatikan, akal sehat dimatikan. Bahkan Paulus mengatakan pengetahuan Tuhan ditawan oleh dia supaya menggiring manusia kepada Kristus. Inilah yang terjadi hari ini. Ketika ada orang mengatakan Maria melahirkan bukan manusia, nah ini sudah mulai gangguan. Loh, bukan bro, kan begini. Kan saya harus jujur berdasarkan ayat. Ayatnya mengatakan telah lahir Tuhan. Iya, Kristus terus itu. saya mau bilang apa? Mesias. Loh, Mesias itu kan konsep Yahudi. Mesias itu manusia yang diurapi. Iya, enggak. Nah, kok enggak? Sebentar. Dalam kitab Tanah, dalam kitab Daniel dikatakan mengurapi yang Maha Kudus. Maha Kudus di situ Yehova. Dalam Yesaya 9 ayat 6, seorang putra yang lahir adalah Bapa yang kekal. Nah, itu Hezekia, jangan dibawa ke Yesus. Kalau Hezekia di mana dia hidup pada ayat itu dikatakan? Itu kan sudah debat saya lama. Itu berbicara mengenai Hezekia, Bang. Ya udah, raja yang apa-apa. sama seperti Gideon. Yesus mana ada seperti Gideon. Dalam Zakaria 12 ayat 10, Yahweh ditikam. Dalam Yesaya 14 ayat 3 dan 4, Yahweh turun ke bumi menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Terus mau Yesus bilang apa bantah lagi? itu. Yesus bantah Yohanes 10 nomor 34. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Yahweh. Gampang Salah bukan Yahweh, Allah. Sebentar. Yesus yang mengatakan itu. Sebentar. Yohanes 10 ayat 34, tidakkah tertulis dalam kitab Tauratmu? Kamu bakal baca yang komplit dong. Nah, gini bunyinya ya. Bukan gini bunyinya. Ya. Itu nggak pakai kata Tuhan, nggak pakai kata Yahweh, pakai kata Allah. Nah, jadi bunyinya begini. Sebentar. Gini, tidakkah tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Nah, di sini ada 2 kasus. Yesus sedang menyatakan dalam kitab Taurat, dia berfirman. Artinya yang waktu berbicara kepada Musa adalah Yesus sendiri. Dia mengklaim itu. Itu doktrin. Bukan, ini kan yang tertulis. Sebentar. Itu doktrin, Abang. Sebentar. Iya, doktrin kan ajaran. Nah, sekarang tapi kan dalam hal itu Yesus mengatakan, aku tidak berkata dari diriku. Sebentar. Itu udah terjawab. Kan yang tertulis, kan kamu bacanya nggak lengkap. Yang tertulis, tidakkah tertulis dalam Tauratmu? Iya, dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman. Nah, sekarang gini nih bro ya. Jadi Tuhan memberikan legitimasi kan? Loh, itu kan Yesus yang ngomong. Iya, Tuhan memberikan legitimasi kepada seluruh utusannya untuk berbicara mengatasnamakan Tuhan itu sendiri. Enggak, saya nggak mau nafsir. Enggak, itu tafsir. Kan begini. Kalau artinya begitu, kalau artinya bukan Yesus sendiri yang berfirman, orang Yahudi nggak ngelemparin dia pakai batu di Yohanes. Oh, itu sedang mencari kesaksian palsu untuk menghukum Yesus, Bang. Sebentar. Di ayat 31-nya apa yang terjadi? Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu melempari dia, betul? Iya. Oke, kenapa? Banyak orang, dengarkan, mereka mengambil kesaksian itu sebagai dasar pijakan untuk menyalibkan Yesus. Mereka membuat mengada-adakan kesaksian untuk supaya bisa menggiring Yesus itu untuk disalib. Gitu, Bang Samuel. Sebentar, waktu di 31 Yesus dilempari batu, itu gara-gara Yesus yang ngomong apa orang Yahudi yang ngomong? Orang Yahudi sendiri kan yang mengatakan itu. Di ayat 30 yang ngomong siapa? Di ayat 30 Yesusnya. Yesus, aku dan Bapa satu. Satunya satu apa? Iya, satu misi, satu ajaran. Satu misi. Baca ayat 32-nya. Bentar. Iya dong, dengar. Bentar. Anda mau mengatakan bahwasanya dia itu adalah Bapa itu sendiri gitu. Sementara dia mengatakan banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Sebentar. Aku. Iya. Banyak pekerjaan, jangan loncat-loncat dulu. Tapi kamu loncat, ku hadapin sekarang ya. Kan begini, anak tidak dapat melakukan. Sebentar dulu, diam dulu. Anak tidak dapat berkata apa-apa dari dirinya sendiri. Begitu juga bekerja.
Ntar dulu, dengar. Begitu juga bekerja, anak tidak dapat bekerja apa-apa, melainkan Bapalah yang melakukan pekerjaannya di dalam aku. Jadi Yesus mengatakan Bapa di dalam dia. Nah sekarang kita baca ulang Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Lalu ayat 31, sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari dia. Di ayat 32 lah jawaban keterangan tentang ayat 30. Nah, pekerjaan Bapa manakah yang kuperlihatkan kepadamu yang membuat engkau mau melempari aku dengan batu? Lalu orang Yahudi berkata, bukan oleh karena pekerjaan itu kami mau melempari engkau dengan batu, karena Yahudi tidak bisa menyangkali pekerjaannya adalah mujizat. Nah, tetapi karena engkau seorang manusia, jadi yang menyatakan Yesus manusia itu orang Yahudi. Orang Yahudi nggak percaya Yesus Tuhan. Nah, sama dengan Muslim, sama dengan Tritunggal. Nah, engkau hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah, bukan membedakan. Nah, dalam teks asli Yunaninya bukan menyamakan, itu terjemahan LAI. Dalam teks aslinya menyatakan dirinya Allah. Allah di sini adalah Bapa, karena di Yohanes 10 ayat 30. Itu original teksnya apa di situ, abangku? Baca aja, saya lagi nyetir. Eksegomai kan? Ini kita. Jadi bukan. Berarti Yesus bukan menyatakan dalam arti kata. Yesus sedang menerangkan sama seperti Yohanes 1:18. Yesus gini, itu yang menjelaskan tentang Bapa itu, bukan sedang memperlihatkan Bapa itu, enggak. Sebentar, bro, sebentar. Sekarang begini, kan saya yang Kristen, kamu yang Muslim. Iya, kalau Kristen kan doktrin, abangku. Sebentar. Doktrin itu ajaran, Islam juga doktrin. Iya, doktrin, tapi yang sesuai dengan fakta data. Kalau Anda kan tidak. Kan sesuai data faktanya kan saya yang bacain tadi. Kamu kan tidak baca lengkap. Tadi Lukas 2:11 aja Kristus Anda katakan Tuhan. Loh, kan Lukas 2 ngomongnya apa? Telah lahir bagimu juru selamat Kristus. Juru selamat Kristus itu apa? Di situ aja sudah terpelintir dia. Bukain dulu Lukas 2 ayat 11 biar dia lihat dulu. Ya silakan. Masa artinya pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Banyak Tuhan. Bukan Tuhan. Lah kan Kristus. Kristus itu kan manusia. Makanya manusia yang diurapi. Tuhan. Sebentar. Di situ bukan begitu bunyinya. Telah lahir bagimu. Ini kan keterangan. Keterangannya ada 3. Keterangannya telah lahir bagimu juru selamat 1. Kristus 2. Tuhan 3. Itu ada 3 keterangan. Juru selamat Kristus Tuhan. Kristusnya apa? Kristusnya bukan apa? Juru selamat Tuhan. Iya kan Kristus Anda artikan Tuhan, saudaraku. Anda mengartikan Kristus itu Tuhan. Jadikan saya dulu moderator, gak sopan nih orang lama. Ya biar saya baca. Sebentar. Kristus itu saya baca Bang Juma. Kristus itu artinya yang diurapi. Sebentar Bang Juma, biar saya baca Bang Juma. Ya silakan. Ya biar saya baca aja ya Bang ya. Silakan. Iya, tolong ditertibkan dulu. Ya, silakan. Coba dibacakan, diperlihatkan lah. Di situ diperlihatkan lah. Silakan. 2 ayat 11. Biar saya baca. Siap. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Udah. Tuhan. Ya. Nah, coba original teksnya apa di situ? Kristus itu apa, Bang? Kristus itu apa? Kristus itu apa? Kristus itu ya Kristos bahasa Yunani. Kristus itu apa? Artinya yang diurapi, anointing. Apa yang diurapi? Artinya yang diurapi. Kambing, manusia, malaikat, Tuhan. Yang diurapi adalah bro yang sopan dong, bro, yang sopan dong. Enggak, saya kan diskusinya sopan, kamu jadi gak sopan gitu. Saudara. Yang Kristus ini enggak, yang sopan dong, bro, yang sopan dong. Kenapa emang? Kan kalian mengatakan Yesus jangan begitu dong. Kan enggak menghina. Kok lo pernah menghina? Lo kok saya menghina? Kan kalian yang mengatakan enggak dong, yang sopan dong. Diskusinya jangan. Iya. Jangan begini. Kalau jangan cari alasan untuk mengaburkan masalah saudaraku Samuel. Sebentar. Ayo dong. Yang jujur. Sebentar. Kristus ini apa? Artinya apa? Sebentar. Host. Kristus adalah dulu. Host Kristus apa artinya, Host? Yang diurapi. Baca di situ, Host. Apa yang diurapi? Yang diurapi. Apa itu yang diurapi? Yang diurapi itu apa? Manusia lah. Siapa yang diurapi di situ? Manusia. Sebentar. Anak Maria. Enggak, yang tertulis. Skakmat. Udah kena skakmat, Host? Bukan, itu terjemahan keliru itu. Masa Kristus itu adalah yang diurapi Tuhan. Gimana ceritanya? Saudaraku Samuel, coba dibaca ya. Pernah berubah ente. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Banyak Tuhan dong. Gimana enggak. Salah, enggak boleh begitu. Oh, salah pula. Sekarang begini.
Kan kamu bilang saya nggak pernah berubah. Iya Kamu dong. juga nggak pernah berubah. Sebentar, masih menggunakan ilmu ngeyel kayak dulu. Sabar. Dari zaman Kamu dari juga nggak zaman pernah. WA. Masa Kristus diartikan Tuhan? Dari mana ilmunya? Jadi Berarti, Zuma, Saudara Samuel, kalau sebentar, Anda Ros, mengatakan, sabar dulu. Jadikan saya moderator, Ros. Saudaraku, jadi kalau Anda mengatakan Nggak ada bahwa saudara, Kristus itu adalah Tuhan, berarti Paulus juga Tuhan dong. Gue sambil nyetir lah, sibuk lah. Gue repot jadi nyetirnya. Tolong ditertibkan dong, lah. Berarti Paulus juga Tuhan dong, karena Roma 16. Dikit aja. Bang Samuel, dikit aja. Masa Kristus Tuhan gimana? Sebentar. Nabi, di situ, yaitu juru selamat Tuhan kan? Juru selamat Kristus. Zuma diam dulu. Kristus, jangan nipu. Masa nggak berubah-berubah sama Bang Samuel sebentar. Masih kayak dulu. Kalian ini kan debat sudah termasuk debat terproporsional kalian dua ini. Iya, masalahnya Zuma, masalahnya begini. Masa Kristus masalahnya Zuma, saling apa? Masalahnya Zuma memaksakan. Zuma. Monitor dulu. Sebentar Bang Samuel. Coba ngomong, silakan. Ya, sebentar Bang Juma, sebentar. Gini, kalian kan sudah sama-sama terkenal kalian dua ini. Tolonglah saling mengatur diri masing-masing. Gak enak juga saya Bukan begitu, host. Ya Kristus itu apa? Sebentar, kok dibilangnya Tuhan? Tuhan? Ngomong lu sama host, bentar, host. Ya. Kalau ada pelanggaran, konsekuensinya ada nggak? Ya, kartu kuning. Kartu kuningnya apa? Bukan cuma kartu kuning. Ya, peringatan satu. Okay. Tadi di situ ada tertulis kata manusia apa Tuhan di situ? Kristus itu, saudara Kristus. Sebentar. Hanya moderator. Jadi biarlah penonton yang menilai. Sama penonton aja ditanya Bang. Bukan, kau kan host. Tuhan. Oke, sebentar ya. Kalau di situ tertulis Tuhan, terlalu cuma memaksakan di situ manusia. Konsekuensinya apa? Kristus Tuhan. Bukan kan lu bilang manusia tadi? Ya Kristus itu manusia. Enggak. Siapa bilang enggak? Nah, ini konsekuensinya gimana, Os? Kristus itu manusia yang diurapi Tuhan. Itu betul. Ah, tolong ditertibkan, Los. Makanya aku bilang saudara Samuel ini masih kayak dulu. Sebentar dulu dua-duanya abang-abang sebentar. Biar penonton aja yang juri. Menurut penonton yang di bawah siapa yang nggak nyambung? Silakan dulu penonton. Ya Kristus sama dengan Tuhan yang nggak nyambung. Sebentar Bang Juma, sebentar. Untuk Bang Juma ketik 2, untuk Bang Samuel ketik 1. Coba kita lihat dulu siapa paling rame. Siapa yang nggak nyambung? Kembali untuk Bang Suma 1, Bang Samuel 3. Enggak, untuk Bang Juma 1, untuk Bang Samuel 2. Untuk Bang Juma 1, untuk Bang Samuel 2. Coba dikira sendirilah, kalian sendiri yang ngira ya Bang ya, Bang Juma sama Bang Samuel. Siapa nggak nyambung? Untuk Bang Juma 1. Host. Tujuanku bukan itu, tujuanku ditertibkan. Gini loh, saya kan, host kan tahu kapasitas saya sebagai debater, apologet. Saya nggak mau debat kayak pasar, jadi tolong ditertibkan. Makanya saya, Kristus adalah sebentar. Makanya saya tidak lagi ke roomnya si Joy dan ke roomnya si Deborah karena tidak ditertibkan. Saya nih sekolah tinggi, bukan untuk hal-hal seperti ini. Jadi tolong dibikin berkelas gitu loh, bro. Paham ya? Iya. Jangan sampai sebentar sama lain juga. Sebentar dua-duanya sebentar. Gini. Makanya tadi kan langsung kuturunkan itu orang itu cecak lontong kuturunkan biar enak kalian head to head. Nah, saya rasa saya tidak perlu capek lagi mengatur kalian dua. Ya nggak bisa begitu. Sudah tertib. Karena begini. Nah, sebentar Bang Samuel sebentar. Jadi mulai sekarang bagaimana baiknya kita bikin timer atau bagaimana? Coba Bang Samuel dulu. Ya, suruh artikan dulu Bang Samuel ini Kristus itu apa? Oke, timer Bang Juma ya, timer. 1 menit aja, 1 menit. 1 menit. Oke. 1 menit. 1 menit. Siapa sekarang mulai siapa sekarang? Sebab Kristus palsu berarti Tuhan palsu dong. Dari siapa mulai? Bang Juma, silakan Bang Juma. Silakan Juma, silakan. Oke, baik. Jadi saudara sebentar yang dulu, lahir Juma. Sebentar, sabar. Oke, sip, 86,3. Lanjut. Oke, Bang. Oke, Bang, silakan Bang. Silakan Bang Juma. Berbicara mengenai Kristus di dalam tradisi Yudaism, Mesia atau Al-Masih itu jelas manusia. Ada beberapa banyak manusia yang diurapi Tuhan dan semuanya itu adalah Mesias. Daud, Harun, Salomo, Saul, mereka semuanya adalah Kristus dalam bahasa Yunani.
Artinya Lukas 2 nomor 11 itu, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan. Manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu terjemahan yang betul. Tapi dipelintir supaya apa? Supaya lolos makhluk yang datang kepada Paulus ini. Karena yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Sedangkan yang datang kepada Maria mengajarkan kaumnya Bani Israel untuk menyembah kepada Elohim, jelas manusia. Yesus manusia. Yesus sendiri ketika disidang katanya, apakah engkau anak Tuhan, engkau Mesias? Apa kata Yesus? Engkau sendiri yang mengatakan itu. Akan tetapi mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Tuhan yang maha tinggi. Yesus mengatakan datang kedua kalinya anak manusia. Jadi anak manusia yang datang kepada Bani Israel berbeda dengan Yesus yang datang kepada Paulus dan Kristen hari ini. Makanya saudara Samuel menyembah Yesus karena Yesus yang dia sembah itu bukan anak Maria, tapi Yesus lain, Kristus lain. Oke bang, harus satu saudara. bang. Lanjut. Harus satu abangku, harus satu bang, harus satu. Oke, kamu saya skakmat 1-0 ya sekarang ya. Nah, sekarang saya skakmat nih ya, 1-0 ya. Kita ulang ya. Nah, kata kamu yang diurapi pasti manusia. Sekarang kita baca di sini menurut nubuatan ya. Ini menurut konteks nubuatan tentang Mesias ya. Daniel 9 ayat 24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Yang maha kudus di sini bukan manusia. Nggak ada manusia disebut maha kudus. Dalam konteks ini tidak ada manusia disebut maha kudus. Oke? Nah, jadi di sini kamu udah kena skakmat nih Zulma. Ya, terus maka ketahuilah dan pahamilah dari saat itu keluar, dari firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Nah, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, ya lagi-lagi diurapi, seorang raja. Ada 70 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun. Ya, jadi di sini bukan manusia yang diurapi. Satu bang Samuel. Silakan. Satu bang. Kau udah saya skakmat 1-0 ya. Saudara, Anda baca bilangan 7 nomor 10. Lagi para pemimpin mempersembahkan persembahan pentahbisan mesbah. Pada hari mesbah itu diurapi. Mesbah juga Mesias, mesbah juga diurapi, mesbah juga Kristus. Tidak pernah ada Tuhan itu diurapi. Tunjukkan dalilnya Tuhannya Yahudi diurapi itu di mana? Elohim diurapi itu di mana? Yang diurapi itu mesbah, Baitel, bait Tuhan, bait Eloah, bait Allah atau bait Allah atau baitullah. Itu diurapi. Berarti dia juga Tuhan karena diurapi gitu. Sorry lah, anak Maria diurapi. Kenapa? Dia orang pilihan, makanya disebut Kristus. Yesus Kristus, manusia yang diurapi. Mesbah Kristus, mesbah yang diurapi. Sederhana kok itu. Masalahnya sekarang Anda itu sakit. Kenapa sakit? Anda memaksakan manusia yang keluar dari rahim ibunya sebagai bukan manusia. Kenapa Anda memahami dia bukan manusia? Sebab yang datang kepada Paulus yang mendirikan agama Kristen sekte apapun itu bukan manusia, tetapi mengaku Yesus. Akulah Yesus. Galatia 1 nomor 1. Udah. Habis satu bang. Kok singkat kali? Cuman 30 detik. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. 1 menit. Soal debat sama saya 1 menit udah cukup. Sekarang begini. 30 detik aja, lanjut. Tolong diam dulu. Nah, kan begini. Kan tadi konteksnya sudah saya jepit dalam konteks keselamatan. Dalam konteks di sini adalah sebagai raja, bukan bait. Nah, sekarang sebagai raja. Nah, sekarang kamu melari kepada bait ya. Bait di situ siapa? Adalah Tuhan sendiri. Kita lihat di sini. Nah, lihat ya. Kita lihat ya. Kan lo jangan ketawa-ketawa aja kerjanya, entah. Lucu ente. Kamu saya skakmat 2-0 ya sekarang ya. Nah, Suka-suka lu. Diam dulu. Ntar lu sabar. Aduh, saudaraku Samuel masih kayak dulu rupanya. Loh, kalau kamu udah berubah, bahkan Muhammad aja Allah katanya, ya udah. Allah. Nih ya, sebentar lu diam dulu ya.
Yesaya 8 ayat 13 ya. Tetapi Yahweh semesta alam dialah yang harus kamu ikuti sebagai yang kudus, dan kepadanya lah kamu harus takut, dan terhadap dialah kamu harus gentar. Ia, Yahweh di sini ayat 14 akan menjadi tempat kudus. Skakmat 20 bro. Jadi gini, yang tadi kamu belum bantah, yang di Daniel 9:24, yang di sini juga kamu harus bantah. Kamu ada dua PR. Iya, bantah. Kalau nggak kamu skakmat. Masya Allah, Masya Allah, generasi. Allahu Akbar. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, bahwasanya ketika kita berbicara mengenai Kristus itu tergantung konteks, tapi tidak pernah Tuhan itu disebut Kristus. Tuhan yang datang kemudian menyatakan diri melalui para nabi kepada Bani Israel tidak pernah digelari Kristus. Tidak pernah. Selamanya benda, baik itu yang benda mati, benda hidup, itulah yang disebut Kristus, termasuk Yesus. Sedangkan ketika berbicara Kristus, jangan bohong terhadap kebenaran. Kristus itu yang ada adalah anak Maria, manusia. Manusia itu. Sedangkan Paulus, masalahnya di situ. Paulus mengatakan yang datang memberikan Injil kepadanya bukan manusia. Berarti dua sosok yang berbeda. Kristus yang satu adalah manusia, Kristus yang satu yang bukan manusia. Berarti bukan anak Maria yang datang kepada Paulus, yang mendirikan agama Kristen. Nah, Yesus berada di tengah. Apa kata Yesus kepada orang Yahudi? Waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu memakai namaku. Nah, Kristus palsunya itu makhluk roh. Bisa nggak makhluk roh diurapi? Itu dulu. Host. Oke bang. Saudara Gini, Samuel, boleh nggak roh diurapi bang? Waktu saya, ya kan yang diurapi tadi tempat kudus, kan saya udah baca. Enggak. Bisa nggak roh diurapi? Itu pertanyaan saya. Bentar, saya mau ngomong sama host. Kan saya punya waktu nih 1 menit nih. Dia pakai aja, karena dia belum jawab, belum bantah 2 ayat tadi. Saya kasih dia untuk bantah 2 ayat tadi. Mulai gitu. ngaca dia. Kan tadi kan gini, sebentar dulu, diam dulu. Kan begini, kata kamu yang diurapi pasti manusia. Ternyata enggak, manusia di sini adalah Tuhan. Nah, lalu kan kamu bilang tadi yang jadi kau sudah menuhankan mesbah ini ceritanya. Host, tolong ditertibkan, host. Tolong ditertibkan. Ini saudara-saudara, tolong ditertibkan. Saudara Samuel ini sudah menuhankan bangunan dia. Ditertibkan. Iya. Oke. Fokus. Tolong ditertibkan ya. Fokus. Saya ini bukan orang yang berdebat seperti ini, seperti pasar. Ya. Nah, sekarang tempat kudus itu saya sudah tunjukkan. Yesaya 8 itu kamu saya kasih kesempatan untuk jawab. Tempat kudus yang dimaksud di situ adalah mesbah. Apa sih orang ini? Mesbah yang diurapi itulah yang menjadi tempat kudus. Rumah ibadahnya orang Yahudi itu memang tempat kudus. Mereka menyebutnya dengan kata apa yang mereka sering katakan mikdas atau sinagoge, itu tempat kudus. Kok jadi Tuhan tempat ibadahnya orang Yahudi? Sakit ente. Jadi kembali kepada pembahasan. Kristus itu adalah manusia yang diurapi. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu adalah makhluk roh. Bisa nggak roh itu diurapi? Nggak bisa kan? Berarti yang datang kepada Maria yang diurapi, sedangkan yang datang kepada Paulus adalah roh yang tidak bisa diurapi. Dua makhluk yang berbeda. Dan Yesus berada di tengah berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Mesias, akulah Kristus. Nah, ada nggak datang mengaku Mesias? Ada. Kepada siapa? Paulus. Namanya siapa? Yesus. Manusia nggak? Bukan. Maka dikatakan dalam kitab saudara bahwa penyesat itu adalah mereka yang menolak Yesus datang sebagai manusia. Paulus, yang datang padamu manusia nggak? Bukan. Penyesat. Begitu saudara Samuel. Sederhana kok itu. Harus waktu Bang Juma, harus waktu. Saya kasih waktu 1 menit lagi. Kalau dia tidak bantah 2 ayat, skakmat sudah. Sudah saya jawab. Yesaya 8. Yesaya 8:13 ini, nomor 13-nya yang dibahas, yang diurapi di situ mesbah. Nomor 14-nya ia akan menjadi tempat kudus. Siapa? Mesbah. Mesbah kok jadi Tuhan? Mesbah kok jadi Tuhan, saudara Samuel? Mikdas kok jadi Tuhan? Tolong dibet dulu. Di situ kan gini ya. Kamu bisa sebentar lu, nggak usah dijawab. Kamu tidak bisa membuat narasi di luar yang tertulis. Saya ini debater berdasarkan apa yang tertulis. Jadi bukan menurutmu, kita bahas kitab yang tertulis. Di situ yang jadi mesbah, di situ yang jadi tempat kudus adalah Yahweh sendiri.
Paham ya? Nah, kamu cuman cukup bantah itu. Nah, kalau kamu nggak bisa bantah, yang soal 2, yang soal 1 juga, kamu udah skakmat buat saya. Sekarang saya kasih kesempatan 1 menit lagi, silakan. Hei, bilangan 7 itu yang jelas. Bilangan 7 itu kan sudah jelas tuh. Mesbah yang diurapi. Lalu kemudian Anda loncat ke Yesaya 8. Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Emang apa masalahnya? Memang Tuhan semesta alam bukan yang keluar dari rahim Maria. Coba tunjukkan kepada saya bahwa yang keluar dari rahim Maria adalah Tuhan semesta alam. Itu dalilnya di mana? Yesaya 9 ayat 6. Yesaya 9 itu Hezekia itu yang diceritakan kok. Yesaya 9 telah lahir Yulat Yesus 600 tahun kemudian baru lahir. Mana di situ dibilang Hezekia? Hezekia, Anda baca dalil-dalil setelahnya. Hezekia sudah mati, nggak bisa dibilang. Saudara, dengarkan, telah lahir. Hari ini telah lahir. Oh enggak dong, mau enggak saya bahas ini? Mau nggak saya jelaskan? Sebentar, host. Mau nggak saya jelaskan saya 9 supaya kau paham? Kamu kan saya kasih waktu. Sekarang saya ada ambil waktu nih. Bang. Masih ada waktunya, Bang. Mau nggak saya jelaskan bahwa yang dimaksud dengan Hezekia itu, yang dimaksud Yesaya 9 itu adalah Hezekia? Mau nggak? Supaya kamu jangan nipu-nipu orang-orang Kristen dengan caramu seperti ini. Saya jelaskan. Saya jelaskan Hezekia 9. Saya buktikan secara akurat. Bentar Bang Jumat. Nanti Bang Jumat. Nah, lihat di ayat 11 ya. Nggak usah disautin, diam aja. Telah lahir. Bentar, jangan ke orang. Tolong host ditertipin, host. Saya nggak akan ngomong kalau nggak ditertipin. Iya Bang Jumat. Bentar Bang Jumat. Jangan kayak orang kampung. Saya bukan debat orang kampung, soalnya. Saya nggak suka debat orang kampung. Nah, ya. Oh, nipu-nipu dia, nipu-nipu. Lanjut. Nah, kan ad hominem kan. Nah, jadi gini, dalam Yesaya 43 ayat 11 ya, akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Di situ juru selamat pakai kata kerja Hamosia. Nah, lalu di Lukas 2 ayat 11 malaikat mengkonfirmasi dan ada saksinya, bukan seperti di goa nggak ada saksi. Nah, telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan, yang menurut kitab Yesaya juru selamat hanya satu. Ya, itu adalah Yahweh, Bapa itu sendiri. Nah, ini yang tertulis. Kamu bukan debat sama saya, kamu debat sama Alkitab. Kamu gugurkan ayat Alkitab itu. Lalu, para juru selamat yang adalah Yahweh, yang lahir di Lukas 2 ayat 11, di dalam Zakaria 12 ayat 10, adalah yang ditikam, seperti menikam anak tunggal dan anak sulung. Di Zakaria 14 ayat 3 dan 4, dia akan menjejakkan kakinya di bumi pada akhir zaman. Nah, jadi sorry gini, sebentar host. Kan saya nih lagi di kantor BPN nih, gitu ya. Jadi saya ngomongnya agak pelan ya. Nah, jadi tolong ditertibkan host, karena saya di kantor pemerintah nih. Lanjut. Apa yang kamu narasikan barusan, menjilat-jilat kitabnya Yahudi untuk menuhankan sosok makhluk yang datang kepada Paulus yang bukan manusia itu tidak mempan. Nih, Yesaya 63 nomor 9, bukan duta, bukan rasul, bukan utusan, tapi aku sendirilah. Yesus utusan enggak? Utusan. Bukan Yesus, tetapi Tuhan sendiri. Yesus itu cuman alat. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan, apa yang diperintahkan. Berarti bukan Yesus. Khotbah Petrus di Kisah Rasul 2 nomor 22. Orang Israel seluruhnya harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus, manusia yang ditunjuk sebagai perantara antara Elohim dengan manusia Israel, yang melakukan tanda-tanda, kekuatan, mukjizat yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan manusia Yesus. Jedar. Kesaksian Yesus Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, apalagi seorang Samuel, bahwa semua mujizat yang aku lakukan, semua itu aku lakukan sebagai bukti bahwa Bapa lah yang mengutus aku. Bapa mengatakan, bukan utusan, tapi aku sendiri. Makanya Yesus mengatakan, firman yang kedengar dari aku bukan dari aku, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Begitu saudara Samuel. Kembali aja kepada tema. Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan, yang datang kepada Paulus bukan manusia. Capek kok kayak gitu, limit aja. Gimana Hezekia, gimana? Mau dibahas ya saya 9 gimana? Bentar. Kan kau bawa Yesaya 63.
ayat 9 ya. Ya gak usah kayak Ezekiel lagi kau kan yang bawa Yesaya 63 9. Bukan duta atau utusan, melainkan ia sendiri. Ia sendiri. Menyelamatkan. Sebentar dulu, diam. Nah, di ayat 16, bukankah engkau Bapa kami, ya Yahweh? Engkaulah Bapa kami, namamu penebus kami. Jadi Bapa itu dia turun sendiri, dirinya sendiri sebagai penebus yang datang menyelamatkan umatnya. Nah, kamu jangan dulu anggap ini kamu kan menuduh saya menyamakan dengan Yesus. Oke, kamu anggap Yahweh ini bukan Yesus. Nggak apa-apa, ya. Sekarang Yahweh yang bukan Yesus itu menurutmu harus turun. Ya, kan kamu sendiri yang bawa ayat itu. Nah, kamu di sini udah kena skakmat 4-0 Zuma. Kamu gol bunuh diri. Kasihan deh lu Zoom. Kasihan deh lu. Segala Yesus udah selesai. Oke, dengarkan saudaraku Samuel. Cara-caramu menyesatkan saudara-saudara kita Kristen dengan pola seperti itu tidak akan berhasil. Kenapa? Kami akan setiap hari menggaungkan Yesus, siapa Yesus menurut Yesus, siapa Yesus sesuai dengan kesaksian Yesus. Anda membaca nomor 13-nya tapi nggak begitu dalilnya. Yesaya 63, dalam segala kesesakan Bani Israel bukan seorang duta, bukan utusan. Yesus utusan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Bukan utusan, bukan Yesus, melainkan Elohim sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka sejak zaman purbakala. Artinya Tuhan Elohimlah yang kemudian menyelamatkan Bani Israel dengan mengutus kemudian para utusan termasuk Yesus. Anda melantiknya padahal Tuhan mengatakan bukan utusan, berarti bukan Yesus. Yesus itu hanya alat Tuhan untuk menyelamatkan Bani Israel. Nomor 13-nya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Kenapa bisa? Karena Tuhan menyelamatkan dengan mengutus utusannya Nabi Musa alaihi salam. Jangan kebiasaan lama nipu-nipu kayak gitulah saudaraku Samuel. Sadarlah. Iya Udah bang. tua ente kan. Tertibkan Nah, lanjut. Udah bang, habis waktu bang. Tolonglah ditengok waktu sendiri lah bang. Iya, memang begitu. Kalau Muslim memang nggak tahu waktu. Memang udah begitu Pak. Biarin aja. Jadi gini, kan Zuma bawa Yesaya 63. Jadi yang datang menyelamatkan umat itu bukan utusan, bukan duta, melainkan ia sendiri. Lalu Yesus berkata, ya barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Dan engkau sekarang telah melihatnya dan telah mengenalnya. Barang siapa telah melihat anak, telah melihat Bapa. Jadi bacanya jangan separuh-separuh. Baca semua. Kalau makan durian separuh, setengah buat gue, setengah buat lo. Jangan dimakan semua. Nah, jadi gitu Zoom. Ya, jadi gini, lu jangan nipu pakai ayat. Gue tuh tahu tuh ayat semua. Lu jangan nipu deh. Gitu loh, karena dari tadi lu udah bikin 5 PR, ya 5 skakmat buat lu sendiri. 1000 lagi 1000. Tapi klaim sendiri. Ya saya 63, lu yang bawa, lu yang kena skakmat. Kan bikin malu Zoom, masa lu jadi apologet sekian lama masih begitu. Sekarang Yesus utusan atau bukan? Ntar dulu, belum kelar Zoom. Oh, belum kelar. Ntar dulu, iya tahu waktu lah, ya. Kau belajar bagaimana menghormati waktu di sini. Memang Muslim saya tahu begitu. Di Eropa aja mereka nggak ngerti ngantri, memang begitu. Nah jadi tolong, kalau kau bawa ayat lagi, kau telusuri dulu baik-baik. Nanti jadi masuk ke lubangmu sendiri. Habis waktu bang. Caramu itu nggak laku. Yesus mengatakan, memang kamu kenal. Aku ini memang kamu kenal. Kamu tahu dari mana aku berasal. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang kamu tidak kenal. Jadi percuma. Yesus itu utusan. Elohim mengatakan bukan utusan. Makanya sebagai utusan, Yesus masih menyerahkan kepada Bapa. Karena dia sebenarnya cuma alat doang. Masa Anda tidak lihat Yohanes 5 nomor 36? Ada kesaksianku yang lebih penting, bahwa semua pekerjaan yang aku pekerjakan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku. Kata Bapa, aku yang mengutus Yesus loh. Ngapain kau sama-samakan utusanku dengan saya yang pengutus? Sederhana kok itu. Anda aja yang mau kemudian melilit lidah. Demi apa? Demi agar manusia menuhankan makhluk yang datang kepada Paulus, yang bukan manusia itu loh. Itu tema kita. Maria melahirkan manusia yang diurapi.
Yang datang kepada Paulus tidak diurapi. Siapa itu yang tidak diurapi tapi memakai nama Yesus? Ya iblis. Dilihat Ngaku aja dong. bro, capek-capek kau gitu lah. Langsung dilihat aja. Ya, jadi kau tetap menghindar. Ya, kau selalu mutar-mutar lagi red herring. Ya, jadi kau nggak bahas ayat yang ku kasih. Ayat yang kau bawa, ku terima. Tetapi masalahnya kau tidak bahas ayat yang ku bawa. Bahkan bukan aku yang bawa ayat itu, kau sendiri yang bawa Yesaya 63. Kamu nggak bahas. Jadi kau sudah skakmat 5-0. Jadi mau berdebat apa lagi begini muter-muter? Gitu. Nah, sekarang penutupan gini ya. Dalam Al-Baqarah 210 dikatakan, tidak ada yang mereka nanti-nantikan melainkan turunnya Allah dalam naungan awan bersama malaikatnya. Nah, jadi ketika Yesus waktu di pengadilan terakhir dia bicara, katakan sekali lagi, siapa engkau? Apakah engkau anak yang terpuji itu? Apakah engkau Mesias? Yesus berkata, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai saat ini kamu akan melihat anak manusia turun dalam awan. Orang Yahudi marah, langsung merobek bajunya sendiri. Langsung dia mengatakan, kami tidak perlu saksi, salibkan dia. Karena menurut kitab tanahnya, menurut kitab Pentateuch Musa, 5 kitab Musa, yang turun dalam awan itu Yehova. Selesai kau, Jum. Jadi saudara Samuel, Yesaya 63 itu tidak bisa menolong kamu. Itu Yesus disangkal sama Tuhan. Dalam segala kesesakan mereka Bani Israel, bukan seorang utusan. Dengan kata lain, bukan Yesus. Apa sih saudara ini? Jangan kupaksakan. Bukan anak Maria. Maksud lu yang kau sandingkan dengan penebus yang ada di Yesaya 63 ini, itu makhluk yang datang kepada Paulus, yang bukan anak Maria. Anak Maria itu utusan, saudara. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu bukan utusan, cuma ngaku-ngaku Yesus doang. Karena kamu menyembunyikan identitas makhluk yang datang kepada Paulus ini, Anda seakan-akan ingin supaya kami percaya bahwa itu Yesus anak Maria. Bukan. Yang datang kepada Paulus bukan anak Maria, titik. Tapi mengaku Yesus. Sedangkan yang melakukan penginjilan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, anak Maria, anak manusia. Paulus mengaku yang datang kepadanya bukan anak manusia. Itu sederhana kok itu, kalau kamu itu mau sadar gitu loh. Yang datang kepada Paulus mengajarkan Paulus 13 buku. Limit aja, nah, gitu aja udah. Kalau orang nggak tertib memang mesti digebuk. Nah, sekarang begini, terakhir dari saya, karena kau sudah skakmat 6-0 Zuma, bahkan kamu yang sendiri bawa ayatnya, saya mau bertanya satu saja sama kamu, ya, tunjukkan ayatnya. Apa alasan orang Yahudi mau menyalibkan Yesus? Ya, saya ulangi ya, apa alasan Yahudi mau menyalibkan Yesus? Apa kasusnya? Kasih ayatnya sama saya, silakan. Silakan Bang Juma, buka mic-nya. Kasih data Yohanes 11 nomor 45 sampai 53. Alasan orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus adalah banyak orang Yahudi datang melawat Maria, menyaksikan sendiri apa yang diperbuat oleh Yesus kepada mereka. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi, menceritakan kepada mereka apa yang dibuat oleh Yesus. Lalu imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab Yesus ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus. Dan kalau itu terjadi, maka orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa Israel ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, Kayafas bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel, dan bukan hanya untuk bangsa Israel yang ada pada saat itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan habis waktu Bang. Silakan Bang Samuel, buka mic-nya. Buka mic-nya Bang Samuel. Oke, jadi begini Zuma, ya. Ayat yang kamu bawa itu Yesus belum disalib, pada akhirnya belum disalib Zum. Skakmat 7-0 Zuma.
Ya, jadi tolong jawab lagi dengan benar. Saya kasih kesempatan sekali lagi. Kalau kamu masih belum bisa jawab, jadi begini loh, Yesus berkata langsung saat itu dia divonis mati, disalib. Alasannya apa? Kalau ayat itu dia masih belum disalib, bro. Lanjut, saya kasih kesempatan sekali lagi. Kalau udah nggak bisa lagi kamu, udah 7-0 buat saya, kamu udah kelar, bro. Lanjut. Silakan Bang Juma ditanggapi. Pahami dulu bahwa orang-orang Yahudi, bukan orang Kristen, orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Tidak mau tempat sucinya dan bangsa mereka dirampas. Maka mereka sepakat membunuh Yesus. Baca Markus 14 nomor 1. Mereka melakukan tipu muslihat untuk menjerat Yesus agar Yesus bisa mereka bunuh. Baca Matius 26 nomor 59. Mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Baca kesaksian Pilatus. Apa katanya? Matius 27 nomor 18. Mereka imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki. Maka mereka melakukan kesaksian palsu untuk menyalib Yesus. Maka ketika dia mengatakan, engkau hanya manusia, bukan karena pekerjaan, tapi kau menyamakan Tuhan, menyamakan dirimu dengan Tuhan, pada engkau adalah manusia. Itu kesaksian-kesaksian yang dibuat-buat untuk menjerat Yesus dengan tipu daya agar bisa disalibkan. Pada dasarnya, Yesus disalib karena dengki, karena iri, dan takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Titik. Silakan Bang Samuel, buka mute-nya Bang. Aduh bro, belum ada bantahan bro. Nggak ada bantahan. Oke, saya jawab aja ya. Kan tadi saya udah bilang, katakan sekali lagi. Ya kan? Lalu Yesus mengatakan, mulai saat ini engkau akan melihat anak manusia turun dalam awan-awan kemuliaan di langit. Yang menurut orang Yahudi dalam kitab Musa adalah Yahweh sendiri dalam awan-awan. Terus kasus di Yohanes 10 ayat 34. Karena dia menyamakan dirinya dengan Elohim. Itu alasannya. Gitu. Ya Zuma, masa udah lama masih kalah sama saya 7-0. Berarti belum. Nah, berarti belum nih. Gitu ya. Nah, jadi tolong deh, kamu latihan lagi deh untuk berdebat deh, yang bener. Kamu langsung jangan dulu sama Samuel, parah nanti. Gitu. Ya, itu aja. Gitu. Ini jurus apa namanya? Jurus kodok makan pancing. Hari raya Paskah, hari raya roti tidak beragi akan mulai pada 2 hari lagi katanya. Masih ada waktunya Bang. Masih ada waktunya Bang. Dia cuma curhat, gimana dong? Cuma curhat. Iya, waktunya masih jalan Bang. Sebentar. Habis waktu. Habis waktu. Cuman curhat, dia mau ngapain dong? Sudah menyerah itu namanya. Cuman klaim 10 kali, 200 kali pun Anda bilang nggak masalah. Orang yang menyaksikan kok. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus. Bang Samuel, sebentar, biar aja. Dengarkan, Markus 14 nomor 1. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Jangan kau menangis dulu, kau baca dalil yang saya bawa. Itulah alasan kenapa mereka kemudian ingin membunuh Yesus. Takut bangsanya dirampas oleh Romawi, bukan karena dosa waris. Dosa waris itu ajaran makhluk goib yang datang kepada Paulus, yang menyuntik otak Paulus agar membuat orang-orang sedunia menyembah dia. Tetapi orang Yahudi menyalib Yesus karena dengki, takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Maka mereka melakukan tipu muslihat. Itulah yang Kok jadi marah-marah sih Zuma? Kenapa? Bukan saudaraku, kita dipepet sama waktu. Jadi saya harus menjelaskan supaya masuk di otak lu. Bro, Suaranya bro, debat sama saya. Tolong ini Bang, debat sama saya. Janganlah bicara Bang. Debat sama saya nggak perlu menjelaskan bro. Kita debat adu ayat. Bentar lo, di mute lo. Debat sama saya. Coba saya minta dalil kalau begitu. Di mana Kristus itu bukan manusia? Silakan. Di mute lo. Di mana Kristus bukan manusia? Coba. Di mute lo, host di mute lo. Sebentar dulu kalian dua. Sebentar dulu Bang. Sebentar abang-abang ya. Ya kalian dua. Kalau sudah jalan timer, diamlah, gitulah. Oke lanjut. Enggak, dia cuma curhat. Gimana ini saudara host?
Biar penonton yang menilai Diskusi sama orang curhat Gini, doang. Bang Juma, gini Bang Juma. Biar penonton yang menilai di bawah, penonton yang kalau sudah menyerah angkat bendera saja, nggak usah curhat kalian sama aku. Aku Ya, di sini curhat, jadi Samuel, patung. dengar itu, Samuel, Aku dengar di itu. sini jadi patung. Aku di sini jadi patung. Saudaraku Samuel yang ganteng, silakan nyerah aja, nggak usah curhat. Bentar Mas, tolong ditertibkan Los. Gimana sih nih? Kok saya nggak jadi ngomong? Ya, sekali lagi ya, saya peringatkan ya. Tolonglah, kalian ini jangan memalukan lah 2.000 orang penonton loh. Udah, Oke, Bang saya Juma ngomong ya. sekarang waktunya. Bang Samuel lagi. Waktunya sekali dia lagi. dong, waktunya dia curhat. Kan dia curhat, saya kan pakai ayat. Oke. Udah ya. Oke, abang-abang ya. Oke lah. Bentar, saya ngomong dulu. Saatnya Saya curhat, ngomong sekali dulu. silakan. Tolong Oke, diminta dulu. sebentar. Tolong diminta. Bisa nggak gimana sih kalian aja supaya diatur gimana yang lainnya? Kok aku jadi susah diatur? Kan dia disuruh diam, Le. Gimana sih, Le? Udah ya silakan. Nah, jadi Zuma debat sama saya kau nggak perlu menerangkan. Kan Saya curhat. bawa ayat. Sebentar. Yang curhat kan kamu dari tadi. Sampai ngamuk-ngamuk. Nah, jadi gini, kamu bantah dengan ayat. Kamu sendiri yang bawa ayat Yesaya 63. Dia sendiri yang datang. Kan gitu. Kalau itu bukan Yesus, maka harus digenapi Yahweh yang datang. Itu konsekuensinya. Nah, kalau dia bukan Yesus ya, kalau kata kamu berarti Bapak harus datang ke bumi. Nah, saya bantu lagi dengan Al-Baqarah 210. Di 210 aja alam kan turun ke bumi dalam naungan awan, kan begitu. Nah, kamu dari tadi nggak ada bantah itu. Nah, kecuali misalnya ada ayat kontradiksi, Yahweh tidak turun ke bumi gitu misalnya, baru. Nah, itu aja kalau debat sama saya simpel-simpel. Saya rasa itu aja, Le. Cukup, Le. Dia belum ada bantahan udah 7-0 gimana nih? Lanjut deh. Curhat aja kan. Dan dia mencoba untuk menipu, memelintir Yesaya 63 nomor 9. Ya, sebentar Bang Juma. Gini teman-teman yang di bawah. Sebentar dua-duanya debater handal dua-duanya sebentar. Teman-teman, Bang Juma mempertahankan Yesus manusia. Bang Samuel mempertahankan Yesus Tuhan tidak pernah jadi manusia. Jadi teman-teman yang menilai di bawah ya. Teman-teman yang menjadi juri. Saya di sini bukan juri. Saya di sini bukan diskusi atau perdebatan ya. Oke, lanjut Bang Juma. Hostnya mulai stres juga ini, lihat ini Samuel. Yesus bukan manusia. Bentar. Jadi Yesaya 63 nomor 9 itu, saudaraku Samuel, di situ kata Yasha. Yasha itu artinya menyelamatkan, bukan datang. Kamu masih kayak dulu, nggak berubah-berubah. Jadi di situ Tuhan yang menyelamatkan melalui siapa? Melalui utusan Yesus salah satunya. Maka untuk menyelamatkan Bani Israel dari keterpurukan mereka tentang akidah, maka Yesus diutus untuk mengajak Bani Israel kembali kepada Elohim. Bukan Elohim turun ke bumi, bukan. Aduh mulai aneh. Dari dulu kayak begitu. Orang Kristen mana coba di Indonesia ini yang mengatakan bahwa yang lahir bukan manusia? Yang lahir itu manusia. Yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Yang lahir ini diurapi. Sedangkan suara dan juga cahaya itu mana bisa diurapi? Berarti yang datang ke Paulus itu bukan anak Maria. Itu aja dulu. Yang datang kepada Paulus bukan anak Maria. Titik. Sedangkan Yesus yang melakukan Kan Zuma, kan tadi kau yang bawa Yesaya 63 ayat 6 ayat 9. Bukan duta atau utusan, melainkan ia sendiri. Sekarang lo bilang perantara. Jadi lo nih blunder aja, dari dulu lo kerjanya blunder. Dulu lo debat sama gua tuh, lo ikut berapa mazhab? 4 mazhab lo ikut. Ternyata kau bilang kata anjing haram, ternyata buat mazhab Maliki tidak gitu loh, boleh dicium-ciumin tuh di anjing-anjing di Maroko. Nah sekarang lo blunder. Masa udah segitu tahun lo masih blunder? Kan lo yang bawa Yesaya 63 tadi. Bukan duta utusan, melainkan ia sendiri. Sekarang lo kena sendiri sama ayat yang lo bawa. Oke dah lanjut. Cuman gitu-gitu doang debatnya si Zuma, Le. Curhat kan, curhat ya, memang lu curhat kan? Curhat lu nggak jawab apa-apa, terus gue mau ngapain lagi? Kutanya dulu saudara, Yesus itu utusan ngapain atau lu nanya bukan? lagi? Yesus itu mengatakan, kamu telah melihat dia mengutus aku, akulah dia. Selesai bro. Yesus itu utusan atau bukan? Iya, utusan. Tetapi Yesus juga berkata, sebentar dong. Loh, ketepak. Yesus utusan.
Yesaya 63 nomor 9 bukan utusan. Oke, sebentar dulu ya. Udah. Tetapi ayat tidak berhenti di situ. Ayatnya berlanjut. Melihat dia yang mengutus akulah dia. Sebentar. Lalu Yesus Berarti kalian dua tiktokan aja ya. Tiktokan ya 15 menit ya, tiktokan ya. Ya, Oke, saya jelas. tiktok 15 menit. Aku Saudara lagi sibuk Samuel lah, kalau mau tiktokan biar aja sudah dia ngomong mengakui, gitu. Hah? sudah mengakui Loh, enggak dong. Yesus Loh, utusan, sekarang betul? begini. Yesus utusan, betul? Sekarang begini. Masalahnya sekarang Yesus begini. disalib bukan karena masalahnya Yesus disalib bukan gara-gara dia berhenti dia mengaku utusan, tapi gara-gara dia berkata akulah dia. Itu kesaksian palsu. Itu tipu muslihat. Nah, Sudah ini kubacakan pelanggaran nih, dalilnya tadi. Pelanggaran nih, Markus Pelanggaran 14 nomor 1. Kesaksian palsu. Ya, Lah iya. pelanggaran sekali ya bang, karena abang bilang Alkitab kesaksian palsu. Itu pelanggaran sekali. Orang-orang yang ada di sana. Abang harus debat profesional. Itu Alkitab abang bilang debat profesional namanya. Aja kalian boleh. Itu ya kalian itu nggak dialektika itu begitu. Yang melakukan kesaksian palsu itu adalah orang-orang Yahudi. Kalian tahu pura-pura aja nuduh saya. Itu kan ucapan di dalam Bible Anda sendiri. Matius 26 nomor 59. Kalau Yesus ngomong sendiri kok orang Yahudi jadi kamu bawa kan Yesus yang ngomong. Gimana sih? Kok orang Yahudi? Saudaraku 59 itu apa katanya? Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus. Jedar. Iya, tapi Yesus itu ngomong, ya kan, anak manusia turun dalam awan. Itu bukan perucapan orang Yahudi, itu ucapan Yesus. Lu gimana? Anak manusia, lu bilang bukan manusia. Kena kau kan? Jedar lagi kan? Sekarang begini. Sekarang kan apa Yesus lagi? anak manusia. Anak manusia kan kau bilang hurufiah. Jadi kalau anak manusia hurufiah, dia anak domba, berarti hewan domba. Oh beda kalau domba. Orang gila yang mengatakan Yesus itu domba. Jadi kalau anak domba itu, Saudara Samuel, anak domba itu, kalau anak domba itu gelar untuk Bani Yakub. Itu gelar. Kau baca Yeremia 50:17. Gelar untuk Bani Yakub itu domba. Sementara Yesus ini adalah memang manusia. Bukan gelar lagi. Memang dia manusia. Maka ketika dia datang sebagai manusia, lahir sebagai manusia, terangkat ke langit sebagai manusia, duduk di langit sebagai manusia, datang ke dunia sebagai manusia. Sementara Anda mengatakan dia bukan manusia. Nih, tak kasih solusi. Yang Anda maksud bukan manusia itu adalah, saya kasih solusi. Yang Anda maksud bukan manusia, dengarkan Saudara Samuel. Yang Anda maksud bukan anak manusia, solusinya adalah sosok gaib yang datang kepada Paulus. Paulus mengatakan Galatia 1 nomor 1, yang datang kepadaku bukan manusia, tetapi Yesus. Oke? Ini itulah yang kalian tuhankan. Iblis yang memakai nama Yesus. Yesus mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itulah yang kau gunakan sekarang. Itulah yang Saudara Samuel perjuangkan. Tapi Anda ingin menyandarkan anak Maria, sehingga Anda maksa. Itu bukan manusia loh. Padahal sebenarnya yang bukan manusia itu adalah iblis yang cuma menggunakan nama Yesus. Makanya nanti di padang mahsyar di hari terakhir, orang-orang Kristen diusir Yesus. Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada Samuel dan pengikutnya, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu fakta tertulis. Kenapa? Karena nama Yesus kamu pakai untuk agar manusia menyembah makhluk yang ada kepada Paulus. Sementara itu bukan Elohim, itu bukan Yahweh, itu bukan Yehova, itu bukan Hashem, itu bukan Adonai yang disembah oleh orang Yahudi, dan juga bukan anak Maria yang rasul untuk orang Yahudi, tetapi makhluk gaib yang datang memakai nama Yesus, yaitu iblis. Ngarang aja. Bukan ngarang, saudaraku. Ayolah, Anda orang pintar. Jadi Anda gini bukan aja, orang bodoh, saudaraku Samuel. Anda orang terpelajar. Dia cuma bernarasi bebas, curhat. Ya, ayat yang tertulis dibacain beda. Jadi mau debat kebalik itu. Masa seorang Zuma debat kayak begini udah bertahun-tahun bikin. Enggak kebalik itu, saudara. Dia yang bawa ayat, dia yang merubah ayatnya. Lu kok ada rubah? Nah, jadi gini, fokus aja deh Jun. Gini deh Jun. Kan tadi kan lo yang dengan nafsunya mengatakan bukan duta utusan melainkan ia sendiri. Lo Yesus duta berarti bukan Yesus. Lalu lo membuat klarifikasi. Nah, lalu lo merubah statement lo. Nah, ini namanya debat red herring ya. Artinya apa kalau yang saya rubah?
tetap lo bukan artinya gigit bukan ekor lo utusan. sendiri, kan begitu. Yesus utusan, berarti bukan utusan, Yesus. melainkan dia sendiri. Sekarang begini, kan menurut kau kan bukan Yesus tuh. Iya, itu memang kan karena bukan Yesus utusan. Utusan nggak dia? Sebentar. Kan itu kan bukan Yesus yang di Yesaya 63 ayat 9. Iya, karena Yesus Ya, utusan. menurut lo kan bukan utusan, bukan Yesus. Nah, tapi masa Bapak harus turun berarti. Lo terima nggak Bapak turun ke bumi? Bapak nggak turun. Bapak mengutus 9-0. Yesus. Coba Anda baca. 9-0. Bisa Anda? Bisa Kan nggak lo Anda bilang baca? bukan Yesus. Coba Kisah Para Rasul 2 Kan lo nomor bilang bukan 22. Yesus. Entar dulu, Bisa kan lo baca bilang bukan Yesus Kisah tadi. Rasul 2:22. Yohanes 5 nomor 36. Bisa Kan Anda lo bilang baca? tadi bukan Yesus. Lah memang Ya, bukan udah kelar. Yesus. Udah kelar, host. Mau gimana? Memang nih, bukan mau baca? Yesus. Yesus hanya perantara. Iya, kan bukan Yesus. Tapi kan Iya, itu memang. kan Bapak. Lo tadi waktu bawa ayat itu nggak ada kata perantara. Lo jangan Lo merevisi dong. baca Nah, kan Kisah sekarang Rasul begini. 2 nomor 22. Ntar dulu, itu kan setelahnya. Nah, kan lo Enggak bilang dong. kan Bapak sendiri Yesus yang itu turun. rasul. Setelah dia sebagai rasul, sebagai utusan, kelar lo. Yesus mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Nah, bukan Yesus. Iya, yang tapi melakukan Bapak di dalam anak. Bapak yang di dalam mengutus anak. Yesus. Iya, yang mengutus ada di dalam dia kan? Di dalam dia itu ajarannya. Bukan. Apa? Bukan ajarannya. Tapi Tuhan masuk ke dalam tubuhnya gitu. Kalau Tuhan, kalau Yesus punya kuasa membangkitkan Apa orang, ini? itu bukan ajaran, itu udah Jadi kekuatan, tubuh kekuatan Yesus ilahi. kerasukan Tuhan gitu maksud lo. Saudaraku Kok kerasukan? Kalau Samuel, kerasukan, Anda kalau bukan kerasukan, orang ada bodoh, rohnya, lalu ada Anda roh lain orang masuk, itu bukan cerdas, kerasukan. Anda orang Enggak, lu- terpelajar. Enggak. Jangan gitu kali, jangan. Masalahnya gue Ayolah, terpelajar kata Cuma saudaraku, sedang berdiskusi sama sadarlah. orang yang nggak terpelajar masalah waktu. Itu aja Sadarlah tuh. kawan, sadar Oh, dong. Tolong Bisa nggak dikasih bisa nggak konsekuensinya, dibaca itu aja saudara dari saya. Samuel Kisah Para Rasul 2 nomor 22 khotbah Petrus, bisa nggak Anda baca? Lo jangan kabur dari ayat-ayat yang tadi. Lo jangan kabur dari ayat yang tadi. Untuk membuktikan Selesai. siapa Yesus menurut Petrus. Yohanes 5:36, siapa Yesus menurut Yesus, jangan menurut Samuel. Bagaimana saudaraku? Mikir dong. Ayolah. Tadi gimana? Lu kita jangan sudah lama klarifikasi omongan lo kenalan. dong. Jangan klarifikasi Sudah. dong. Tadi katanya duta Baca bukan dua duta utusan, iya sendiri. Kisah Para Yahweh Rasul 2 sendiri. nomor 22. Iya, bacalah. Baca. Saya baca ya. Gue sambil sibuk soalnya. Oke, kita baca sama-sama. Ini khotbah Petrus. Coba host dicek host bacanya bener nggak? Ntar dia ngarang lagi. Oke. Dengar saudaraku. Hai Iya, iya. orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan Elohim dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Elohim dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Jedar. Mau kemana lagi kita? Terus maksudnya ayat itu gimana? Loh, masa pura-pura? Apa yang membatalkan dari ayat itu? Saya bingung loh. Apa yang Masa membatalkan dari ayat pura-pura itu? nggak tahu? Enggak, ayat itu Saudaraku. nyambungnya ke Yesaya 63 apa yang lo bawa? Ini maksudnya apa? Lu menuduh bahwa Bapak Yesus sendiri, Yesus Bapak itu sendiri. Ternyata khotbah Petrus mengatakan bahwa hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan oleh Elohim dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan Bentar, Ros, bacanya bener oleh nggak sih, Ros? Elohim, Nggak ada yang ini. dilakukan oleh Elohim dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Yang dilakukan oleh siapa? Elohim. Melalui siapa? Perantara. Siapa perantaranya? Yesus. Jedar. Pura-pura sibuk dia. Pura-pura sibuk. Sedangkan hostnya ada udah mau Enggak, pingsan. di mana di situ pernyataan. Goyangkan kacamatanya dulu. Sebentar. Di mana di situ pernyataan kalau dia utusan, dia bukan si pengutus itu. Di mana di situ pernyataan? Seorang yang ditentukan. Bentar. Iya, oke. Cuma kali kalau ke sana udah kita percuma kan udah selesai kita kasih Di uang rumah. tuh. Hostnya aja udah mau pingsan dia.
Waduh, yang disampaikan Bang Sumi ternyata betul. Aduh, gimana ini? Ternyata Yesus hanya perantara. Yang melakukan kekuatan mujizat tanda-tanda adalah Allah melalui perantara Yesus. Aduh, gimana ini? Oke, sebentar, host. Sebentar. Hostnya sudah Ya, mau ya, lari ya. ke puskesmas nih, minta disunat, host. Kalimat yang kau bawa, ayat yang kau bawa bukanlah satu pernyataan bahwa dia bukan si pengutus itu, enggak. Dia bukan Bapa, itu enggak ada kalimat itu. Jadi kau enggak nyambung bawa ayat itu. Karena itu dikatakan, sebentar. Kan dikatakan, kan kamu bilang bawa kata seorang. Nah, dalam kitab perjanjian lama, ya, bahwa Yahweh itu ditikam seperti menikam anak tunggal dan anak sulung. Sebentar dong. Ya, jadi dia ditikam seperti orang ditikam. Ya, nah jadi ayat itu tidak bisa membantah Zuma, kecuali ada kata bukan Bapa, bukan yang mengutus. Nah, seperti itu misalnya. Jadi kamu nggak nyambung Zum. Apalagi kamu dengan kuatnya membawa Yesaya 63 ayat 9 tadi. Makanya saya bingung, kamu sebenarnya sedang bunuh diri dari tadi sebenarnya. Ya, itu aja. Jadi dia belum ada bantah. Zuma, dari dulu blunder aja. Ada saudara Samuel. Gimana sih Zum? Saudara Makanya sehat-sehat hati-hati aja kalau kan? bawa ayat. Ya, Sehat hati-hati kan? bawa ayat. Oh, selalu sehat bro. Saya baru pulang dari Hong Kong ini. Iya, sehat-sehat. Sehat ya Zum. Oke, thank you. Saya mainannya nggak di sini. Iya, Saya tahu sibuk di luar bro. Ini lucu kawan kita hostnya ini. Kayak Asep Irama. Oke lah, kita ini kawan, saya juga mau ibadah. Terima kasih saudara Samuel. Saya cuma kangen sama kamu. Ya, sebentar. Kalian dua abang-abang closing statement dulu. Closing statement 2 menit ya. Bentar ini udah kelar. Biar penonton ada edukasi. Abang berdua closing statement. Zuma duluan ya, karena buru-buru. Iya, mulai dari Bang Juma Iya, ya, boleh. Bang Juma. Baik. Oke, Bang Juma. Kalau kami kedatangan kami, keberadaan kami dalam agama Islam itu kan hanya sebagai pemberi peringatan saja. Islam datang belakangan untuk kemudian meluruskan akidah para nabi pada masa lampau yang kemudian sudah dibengkokkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Islam itu datang seperti itu abangku. Jadi tidak dipaksakan. Maka ketika Al-Quran saya mengatakan wa iyada'una illa syaitanam marida, yang orang-orang kafir sembah itu adalah iblis yang durhaka, maka setelah datang kepada kami penginjil-penginjil atau pengabar-pengabar dari misionaris, kami menerima, tetapi kami bertanya dan kami temukan bahwa Paulus dalam Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12 mengakui bahwasanya yang datang mengajarkan kepadanya adalah bukan manusia. Ini pertanyaan besar bagi kami dan ya tak apa-apa kita jadikan sebagai bahan materi candaan untuk diskusi. Yang kedua, saya naik ke sini karena saya melihat saudaraku Samuel. Beliau biar beda akidah, kami lama ribut, kami sering bertengkar dulu-dulu dari WA, dari Zoom, akhirnya ada kerinduan tersendiri. Begitu saudara, terlepas kita beda akidah, kita adalah anak bangsa yang harus saling menjaga satu sama lain. Demikian, silakan. Siap. Oke, sebelum turun cuma dengar dulu ya. Siap. Penutup gua ya. Jadi buat teman-teman di bawah, juga buat teman-teman Tritunggal yang mengatakan kau nggak pernah kulihat debat sama Zuma katanya. Jadi gini, Zoom, kita dulu udah debat udah dari zaman dulu Zoom ya. Kalau kita cakar-cakaran lempar meja bang. Donitan tuh masih baru belajar Donitan masih pendana tuh pada saat itu. Nah, gue masih ada fotonya Zuma, gue screenshot, gue lihat dari sekarang. Ini kadang-kadang Zoom kita ya kita yang seangkatan dulu tuh sekarang kita lihat tuh kayak udah beda ya, maksudnya udah tua ya. Sekarang kan begitu ya Zoom ya. Iya. Sekarang ini udah rambut putih ya. Untuk ada filter bang. Iya, cuman maksudnya itu kesan yang memberikan kesan kepada kita bahwa zaman telah cukup lama berlalu kan begitu. Nah, jadi biar teman-teman tahu ya, walaupun saya debat sama Zuma lama, ini kita masih seperti ini. Jadi tolong buat teman-teman Tritunggal ya, kalaupun kalian debat sama saya, jangan membenci kemanusiaannya. Ini yang ngeri bro. Ya, beda paham bukan membenci kemanusiaannya, ini kok jadi membenci kemanusiaannya, jadi membenci manusianya. Nah, ini yang repot. Ya kayak orang kesurupan jadi. Nah itu aja dari saya biar teman-teman tahu ya. Saya sama Zuma ini teman lama debater lebih lama. Benar. Dan saya penutupan dari saya kata-kata saya buat baik teman-teman di bawah. Baik Samuel, thank you saudara host. Saya pamit ya, kita ibadah ya. Siap Zuma. Oke, sehat-sehat di sana, jaga diri baik-baik.